Bayangkan ini, seorang ibu yang tinggal di desa terpencil di Himalaya. Ia tak pernah mendengar nama Yesus, tapi sepanjang hidupnya, ia jujur, penuh kasih, menyayangi anak-anaknya, dan rela membantu siapapun yang membutuhkan. Pertanyaannya, apakah dia akan masuk neraka hanya karena tidak mengenal Yesus? Ini adalah salah satu pertanyaan paling sulit dan paling sering ditanyakan dalam diskusi iman. Jika benar bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14:6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bagaimana nasib orang-orang seperti ibu tadi? Miliaran orang lahir, hidup dan mati dalam budaya dan agama yang tak pernah mengajarkan tentang Yesus. Apakah semua mereka otomatis terhukum? Atau adakah ruang dalam kasih Allah untuk mereka juga? Banyak orang Kristen menjawab dengan keyakinan, Yesus adalah satu-satunya jalan. Tapi sebagian teolog berkata, Allah bisa bekerja dengan cara yang misterius bahkan di luar pemahaman kita. Jadi, bagaimana kita menyeimbangkan keadilan Allah dengan kasih-Nya? Apakah semua non-Kristen tidak punya harapan? Dan bagaimana dengan agama-agama lain? Islam, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal juga punya pemahaman tentang hidup setelah mati? Apakah itu berarti semua jalan menuju surga? Atau masing-masing hanya bagian dari kebenaran yang lebih besar? Video ini bukan tentang menghakimi, tapi tentang mencari tahu dengan jujur, berdasarkan Alkitab, pemikiran teologis, dan pandangan lintas agama. Kita ingin memahami satu hal. Apakah Yesus benar-benar satu-satunya jalan? Dan jika ya, bagaimana nasib mereka yang tidak pernah mendengar tentang Dia? Ini bukan sekadar diskusi filsafat atau teori keagamaan. Ini tentang hidup kekal. Tentang apa yang terjadi setelah kematian. Dan lebih penting lagi tentang siapa Allah itu sebenarnya. Adilkah Ia? Penuh kasihkah Ia? Ataukah kedua-duanya? Tetaplah bersama kami. Karena jawaban dari pertanyaan ini bisa mengubah cara kamu memandang Tuhan, keselamatan, dan hidupmu sendiri selamanya. Jika kita ingin menjawab pertanyaan tentang keselamatan, maka satu-satunya tempat pertama yang harus kita tuju adalah Alkitab. Karena bagi iman Kristen, Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam soal iman dan kebenaran. Dan dari semua ayat dalam Alkitab yang berbicara soal keselamatan, satu ayat paling sering disebut Yohanes 14 ayat 6. Dalam ayat ini, Yesus berkata dengan sangat jelas, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kalimat ini tidak memberi banyak ruang untuk kompromi. Kata tidak ada seorang pun adalah mutlak. Artinya, tidak ada alternatif. Tidak ada jalan lain. Ini bukan hanya pernyataan rohani biasa. Ini adalah deklarasi eksklusivitas. Yesus tidak mengatakan bahwa Ia salah satu jalan atau jalan terbaik, melainkan jalan satu-satunya. Pernyataan ini ditegaskan kembali dalam Kisah Para Rasul 4, ayat 12, ketika Petrus berkata, Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini memperkuat pernyataan Yesus sendiri. Hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu Yesus Kristus. Tapi apakah ini berarti semua orang yang tidak pernah mendengar nama Yesus otomatis masuk neraka? Ini pertanyaan rumit. Namun, penting untuk kita pahami konteks keselamatan menurut Alkitab secara lebih luas. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa,
Roma 3 ayat 23. Tidak ada yang benar, bahkan satu pun tidak. Kita semua butuh pengampunan dan pengampunan itu datang dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus menjadi korban pengganti bagi dosa kita. Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan 1 Yohanes 2 ayat 2 menambahkan bahwa Yesus adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, ayat ini menarik. Karena di sini dikatakan, Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk dunia. Ini membuka kemungkinan bahwa karya penebusan Yesus bersifat universal, meskipun tidak semua orang secara eksplisit mengetahuinya. Namun, Alkitab juga menekankan pentingnya iman dan pengakuan. Roma 10:9-10 menyatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi, apakah seseorang harus secara eksplisit percaya dan mengaku Yesus agar diselamatkan? Banyak ayat mendukung hal itu. Tapi di sisi lain, ayat seperti Yohanes 1:9 berkata bahwa Yesus adalah terang sejati yang menerangi setiap orang. Artinya, Yesus bekerja bahkan di tempat di mana namanya tidak dikenal. Mungkin melalui hati nurani, mungkin melalui ciptaan, mungkin melalui cara lain yang kita tidak mengerti sepenuhnya. Roma 1 ayat 20 menyatakan bahwa sifat-sifatnya yang tidak kelihatan, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-karyanya sejak dunia diciptakan. Artinya, manusia bisa mengenal Allah melalui ciptaan. Namun, pengenalan ini tidak menyelamatkan secara otomatis. Karena di ayat selanjutnya dikatakan bahwa manusia tetap tidak memiliki alasan jika menolak Allah. Jadi, gambaran keselamatan dalam Alkitab itu seperti ini. 1. Semua orang berdosa. 2. Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. 3. Iman dan pengakuan terhadap Yesus adalah respon manusia terhadap kasih karunia Allah. 4. Tetapi karya Yesus cukup besar untuk mencakup semua manusia, bahkan mereka yang belum mengenal Dia secara langsung. Apakah ini berarti mungkin ada orang yang diselamatkan melalui Yesus, tetapi tanpa tahu bahwa itu adalah Yesus? Inilah yang akan kita dalami lebih dalam nanti. Tapi yang jelas, tidak ada keselamatan di luar Yesus menurut Alkitab. Masalahnya, bukan semua orang sepakat tentang bagaimana aplikasi dari kebenaran ini. Beberapa teolog memahami ayat-ayat ini secara ketat, hanya mereka yang secara sadar menerima Yesus yang diselamatkan. Yang lain mengatakan, mungkin ada ruang bagi mereka yang mencari kebenaran dengan tulus, dan Allah menyelamatkan mereka karena pengorbanan Kristus, walaupun mereka tidak mengenalnya secara eksplisit. Kita akan melihat lebih jauh pendapat para teolog dalam bagian berikutnya. Tapi satu hal jelas. Menurut Alkitab, Yesus adalah pusat dari keselamatan manusia. Bukan agama, bukan moralitas, bukan perbuatan baik, hanya Yesus. Setelah kita melihat bahwa Alkitab secara tegas menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana para ahli teologi Kristen memahami dan menjelaskan hal ini? Apakah mereka sepakat? Atau ada perbedaan pendekatan? Yang menarik adalah, meskipun semua teolog Kristen Ortodoks mengakui Yesus sebagai pusat keselamatan, cara mereka menjelaskan bagaimana keselamatan itu berlaku bagi orang di luar iman Kristen bisa sangat berbeda. Mari kita mulai dengan R.C. Sproul,
seorang teolog Reformed yang sangat dihormati. Sproul menegaskan bahwa keselamatan hanya tersedia melalui Yesus dan hanya bagi mereka yang secara sadar percaya kepadanya. Menurutnya, tidak ada ruang untuk pluralisme atau universalisme. Ia berkata, jika seseorang bisa diselamatkan tanpa mendengar Injil, maka amanat agung menjadi tidak penting. Artinya, misi penginjilan justru membuktikan bahwa keselamatan eksklusif melalui Kristus adalah alasan utama gereja diutus ke dunia. Namun, pandangan ini bukan satu-satunya. C.S. Lewis, penulis dan apologet terkenal, mengambil pendekatan yang lebih luas. Dalam bukunya Mere Christianity, Lewis mengakui bahwa hanya Yesus yang menyelamatkan, tapi ia membuka kemungkinan bahwa ada orang-orang di luar Kristen yang tanpa sadar telah menyerahkan hidupnya pada kebenaran dan terang yang mereka miliki, dan pada akhirnya diselamatkan oleh karya Kristus, meskipun mereka tidak menyebut namanya. Dalam novel The Last Battle, ia bahkan menggambarkan seorang penganut dewa palsu yang ternyata diterima oleh Aslan, simbol Yesus, karena motif hatinya murni. Pandangan seperti ini dikenal sebagai inklusivisme. Dalam teologi, inklusivisme menyatakan bahwa keselamatan hanya melalui Yesus, tetapi tidak harus melalui pengetahuan eksplisit tentangnya. Allah bisa menyelamatkan siapa saja yang merespons terang yang mereka miliki, misalnya melalui hati nurani, hukum moral, atau pengalaman spiritual mereka. Teolog seperti Clark Pinnock dan John Sanders memperluas ide ini. Mereka percaya bahwa Allah yang adalah kasih dan adil tidak akan menghukum seseorang yang tidak pernah punya kesempatan mengenal Kristus secara eksplisit. Menurut mereka, Allah bisa menyatakan dirinya dengan berbagai cara, dan selama seseorang merespons dengan iman dan kerendahan hati, mereka bisa diselamatkan oleh karya Yesus. Tapi tentu, pandangan ini ditentang oleh kalangan eksklusivis yang lebih konservatif. Mereka berpegang pada ayat-ayat yang menuntut iman eksplisit. Misalnya, John MacArthur menyatakan bahwa Injil harus diberitakan dan dipercayai secara sadar. Ia menolak gagasan bahwa orang bisa diselamatkan secara tidak sadar oleh Kristus tanpa pernah mengenalnya. Menurutnya, ini melemahkan pentingnya penginjilan dan misi. Lalu ada pendekatan universalistik. Meski ini bukan posisi utama dalam teologi Injili, tokoh seperti Karl Barth, walaupun tidak menyebut diri universalis secara langsung, menyatakan bahwa dalam Kristus, seluruh umat manusia telah ditebus, walaupun kita tidak tahu bagaimana itu diterapkan secara individual. Barth tetap menghargai pentingnya respons iman, tetapi menekankan keagungan karya penebusan Kristus atas seluruh ciptaan. Bagaimana dengan William Lane Craig, seorang filsuf Kristen kontemporer? Ia memiliki pandangan yang seimbang, bahwa Allah dalam kemahatauannya tahu siapa yang akan percaya jika diberi kesempatan. Jadi, mereka yang tidak pernah mendengar Injil mungkin tidak pernah dalam posisi untuk merespons dengan iman. Tetapi, jika seseorang akan percaya, maka dalam rencana ilahi Allah, ia akan memastikan Injil sampai kepadanya entah melalui misionaris, mimpi, atau cara lain. Craig juga mengangkat kemungkinan bahwa Allah bisa menghakimi orang berdasar pada respons mereka terhadap wahyu, umum ciptaan, hati nurani, nilai moral, tetapi keselamatan tetap datang dari Kristus saja. Di tengah semua perbedaan ini, ada satu benang merah yang disepakati semua teolog ortodoks. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Yang berbeda hanyalah cara dan batas penerapannya. Mengapa ini penting? Karena pemahaman teologis ini membentuk cara kita merespons dunia. Jika kita percaya bahwa semua orang yang tidak percaya pasti binasa,
maka kita akan terdorong untuk memberitakan Injil dengan mendesak. Tapi, jika kita percaya bahwa Allah bekerja juga di luar batas pemahaman kita akan menghargai karyanya dalam kehidupan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Namun, semua ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita lengah. Yesus sendiri berkata dalam Matius 28,19, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Amanat ini tidak pernah ditarik kembali. Kesimpulannya, teologi Kristen memiliki spektrum pandangan dari yang sangat eksklusif hingga yang inklusif, tapi semua sepakat bahwa 1. Kristus adalah pusat keselamatan. 2. Keselamatan bukan karena usaha manusia, tapi karena anugerah Allah. 3. Injil adalah kabar baik yang harus disampaikan. Sampai titik ini, kita telah melihat bahwa Alkitab dan para teolog Kristen menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang tak kalah penting. Bagaimana agama-agama lain memandang jalan menuju surga atau kehidupan kekal? Apakah mereka juga percaya pada keselamatan? Apakah mungkin jalan-jalan mereka juga mengarah ke Tuhan yang sama? Mari kita telusuri secara singkat beberapa agama besar dunia dan bagaimana mereka memandang kehidupan setelah kematian. Dalam Islam, konsep keselamatan sangat terkait dengan iman kepada Allah dan amal saleh. Seorang Muslim percaya bahwa pada hari kiamat, amal perbuatan akan ditimbang. Jika amal baik melebihi yang buruk, dan jika seseorang meninggal dalam keadaan sebagai Muslim yang beriman, maka ia akan masuk surga. Namun, dalam Al-Quran, juga dinyatakan bahwa orang-orang yang menolak Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, akan masuk neraka. Surah Ali Imran ayat 85 menyatakan, "Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." Jadi, dari perspektif Islam Ortodoks, hanya Islam yang merupakan jalan keselamatan. Meski demikian, dalam beberapa aliran Islam moderat dan sufi, ada pemahaman lebih luas tentang rahmat Allah yang bisa mencakup semua manusia yang tulus dan ikhlas mencari kebenaran. Hinduisme adalah agama yang sangat beragam, dengan banyak cabang filosofi dan kepercayaan. Namun, salah satu keyakinan umum adalah reinkarnasi siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali, samsara. Tujuan akhir dalam Hindu adalah moksha, yaitu pembebasan dari siklus ini dan bersatu dengan Brahman, yang dianggap sebagai realitas tertinggi. Dalam Hindu, tidak ada satu jalan tunggal untuk mencapai moksha. Ada banyak jalan: bhakti, pengabdian, karma, perbuatan baik, jnana, pengetahuan, dan dhyana, meditasi. Bahkan seseorang yang menyembah dewa tertentu dengan tulus bisa dianggap menuju kepada Yang Esa, karena dalam Bhagavad Gita, Krishna berkata, "Dalam bentuk apapun seseorang menyembahku, aku menerima penyembahan itu." Gita 4:11. Artinya, dalam Hindu, keselamatan atau moksha tidak dibatasi oleh satu bentuk kepercayaan atau satu tokoh. Ada banyak jalan, dan yang penting adalah ketulusan spiritual. Buddhisme. Dalam Buddhisme, keselamatan bukan berarti masuk surga, melainkan mencapai nirwana, kondisi tanpa penderitaan dan lepas dari siklus kelahiran kembali. Buddhisme tidak mengenal konsep Tuhan yang personal seperti dalam monoteisme. Sebaliknya, ajaran Buddha lebih fokus pada transformasi batin dan kebijaksanaan. Untuk mencapai nirwana, seseorang harus menjalani jalan mulia berunsur 8, yaitu serangkaian praktik moral, meditasi,
dan pengertian yang benar. Buddhisme juga sangat menekankan pada karma bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Jadi, keselamatan atau pembebasan datang melalui usaha diri sendiri, bukan lewat sosok penyelamat atau iman kepada Tuhan. Namun, dalam beberapa aliran Buddhisme Mahayana, ada konsep bodhisattva, makhluk tercerahkan yang membantu orang lain mencapai keselamatan. Bahkan ada ajaran tentang surga Buddha, tempat kelahiran kembali bagi mereka yang menyebut nama Amitabha Buddha dengan tulus. Artinya, dalam Buddhisme pun ada pemahaman tentang keselamatan, tapi tidak dalam pengertian dosa dan pengampunan seperti dalam kekristenan. Agama tradisional dan kepercayaan lokal. Banyak budaya di dunia memiliki kepercayaan tradisional mengenai kehidupan setelah mati. Di Indonesia, misalnya, dalam tradisi Batak, Toraja, atau Dayak, ada keyakinan bahwa arwah leluhur akan pergi ke alam baka. Tergantung bagaimana mereka hidup dan bagaimana prosesi pemakaman dilakukan. Umumnya, kepercayaan ini mengajarkan bahwa orang baik akan mendapatkan kehidupan yang baik setelah mati, sementara yang jahat akan dihukum atau tidak diterima oleh leluhur mereka. Meski tidak sekompleks agama besar dunia, kepercayaan ini tetap menunjukkan bahwa pencarian tentang makna hidup dan nasib setelah mati adalah hal universal. Di zaman modern, banyak orang mengikuti spiritualitas non-agama atau ajaran New Age. Mereka sering percaya bahwa semua agama mengandung kebenaran dan bahwa semua jalan pada akhirnya menuju ke Tuhan yang sama. Gagasan ini disebut pluralisme agama. Tokoh-tokoh spiritual seperti Eckhart Tolle atau Deepak Chopra mempromosikan pemahaman universal tentang Tuhan sebagai energi atau kesadaran ilahi. Dalam pandangan ini, keselamatan bukan soal iman atau doktrin, tapi soal kesadaran dan kesatuan dengan alam semesta. Apa artinya bagi pertanyaan kita? Jika kita bandingkan dengan pandangan Kristen, maka ada perbedaan besar. Kekristenan, terutama versi ortodoksnya, menyatakan bahwa keselamatan datang hanya melalui Yesus Kristus. Tapi dalam agama lain, keselamatan bisa dicapai lewat banyak cara. 1. Dalam Islam, iman dan amal saleh. 2. Dalam Hindu, berbagai jalan menuju moksha. 3. Dalam Buddhisme, disiplin diri menuju nirwana. 4. Dalam kepercayaan lokal, hidup baik dan hormat pada leluhur. 5. Dalam spiritualitas modern, kesadaran ilahi. Pertanyaannya, jika semua agama punya konsep keselamatan, apakah berarti semua benar? Atau hanya satu yang benar? Disinilah perbedaan antara inklusivisme, eksklusivisme, dan pluralisme menjadi penting. Kekristenan cenderung eksklusif secara teologis, tapi bisa inklusif dalam cara Allah bekerja. Artinya, hanya Yesus yang menyelamatkan. Tetapi bisa saja Allah memakai berbagai cara untuk membawa orang kepada Yesus, bahkan jika mereka tidak mengenalnya secara eksplisit. Tapi ini bukan berarti semua agama menyelamatkan. Menurut Alkitab, hanya Yesus yang menyelamatkan, bukan agama itu sendiri. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting dan sangat personal bagi banyak orang. Bagaimana dengan mereka yang lahir dan besar di daerah yang tidak pernah mendengar Injil? Apakah mereka otomatis binasa? Apakah kasih Allah tidak menjangkau mereka? Pertanyaan ini telah menjadi topik diskusi selama berabad-abad di kalangan teolog dan filsuf Kristen. Dan meskipun tidak semua sepakat dalam detailnya, ada beberapa pendekatan utama yang bisa membantu kita memahami isu ini. 1. Wahyu umum dan hati nurani. Dalam Roma 1:20, Rasul Paulus menulis bahwa sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, nyata dari ciptaan dunia ini,
Artinya, manusia memiliki kesadaran bawaan akan keberadaan Allah lewat alam semesta dan hati nurani. Bahkan dalam Roma 2:14-15, Paulus mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki hukum Taurat pun menunjukkan bahwa hukum itu tertulis dalam hati mereka ketika hati nurani mereka bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau membela. Ini dikenal sebagai wahyu umum, cara Allah menyatakan dirinya kepada semua manusia tanpa harus melalui kitab suci atau pewahyuan khusus. Tapi wahyu umum tidak menyelamatkan secara otomatis. Ia hanya cukup untuk membuat manusia bertanggung jawab, tapi tidak cukup untuk menyediakan penebusan. Oleh karena itu, tetap dibutuhkan karya Kristus sebagai jalan keselamatan. 2. Anonymous Christian, Kristen yang tidak tahu. Istilah ini diperkenalkan oleh Karl Rahner, seorang teolog Katolik. Ia mengusulkan bahwa mungkin ada orang-orang yang sebenarnya menerima kasih karunia Allah, meresponsnya dengan hati yang benar, tanpa sadar bahwa yang mereka respon adalah Yesus Kristus. Contohnya, seseorang dari suku terpencil yang hidup penuh kasih, rendah hati, dan mengikuti suara hatinya. Meskipun tidak pernah mendengar Injil, bisa saja diselamatkan melalui karya Kristus, walau dia tidak pernah mengenal nama itu secara eksplisit. Ide ini kontroversial. Sebagian orang melihatnya sebagai bentuk inklusivisme yang masuk akal, sementara yang lain menolaknya karena mengaburkan kebutuhan akan penginjilan dan iman eksplisit kepada Yesus. 3. Kedaulatan Allah dalam menjangkau manusia. Beberapa teolog seperti William Lane Craig menggunakan pendekatan yang disebut middle knowledge. Gagasan ini adalah bahwa Allah dalam kemahatauannya tahu siapa yang akan percaya kepadanya jika diberi kesempatan. Dengan pengetahuan ini, Allah memastikan bahwa semua orang yang akan percaya benar-benar diberi kesempatan, entah melalui Injil, mimpi, malaikat, atau cara lain. Artinya, tidak ada orang yang akan binasa hanya karena mereka tidak punya akses ke Injil, melainkan karena mereka tidak mau merespons terang yang sudah Allah berikan. 4. Keadilan dan kasih Allah. Pada akhirnya, banyak teolog menyimpulkan bahwa Allah itu adil dan kasih. Dia akan menghakimi setiap orang dengan benar. Tidak ada seorang pun yang akan binasa tanpa kesempatan yang adil. Ini memberi harapan sekaligus mendesak kita untuk tidak bersikap pasif. Karena meskipun Allah bisa bekerja tanpa kita, Dia memilih menggunakan kita melalui penginjilan dan kesaksian hidup. 5. Alkitab dan tanggung jawab setelah mendengar. Lukas 12:48 berkata, "Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut." Ini berarti bahwa tanggung jawab seseorang berbeda tergantung pada terang yang mereka terima. Seseorang yang belum pernah mendengar Injil tidak akan dihakimi dengan standar yang sama seperti orang yang mendengarnya setiap minggu. Namun, ini bukan alasan untuk menolak Injil. Karena semakin banyak terang yang kita terima, semakin besar pula kesempatan untuk merespons dan menerima keselamatan. Jadi, apakah orang yang belum pernah mendengar Yesus bisa diselamatkan? Jawabannya adalah hanya melalui Yesus. Tapi hanya mungkin Allah menjangkau mereka dengan cara yang hanya Dia yang tahu. Kita tidak bisa menentukan siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Tapi kita tahu bahwa kasih Kristus cukup untuk semua dan keadilan Allah sempurna. Karena itu, kita punya 2 respons. 1. Pengharapan. Bahwa tidak ada seorang pun yang diabaikan oleh Allah. 2. Tanggung jawab,
untuk membawa Injil kepada sebanyak mungkin orang karena Injil tetaplah kabar baik yang menyelamatkan. Kita sudah menempuh perjalanan panjang. Mulai dari pertanyaan besar, apakah ada jalan ke surga selain Yesus Kristus, hingga menyelidiki isi Alkitab, suara para teolog, dan pandangan dari agama-agama di dunia. Dan inilah kesimpulan yang bisa kita tarik. Pertama, Alkitab dengan jelas dan konsisten menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Pernyataan ini tidak ambigu, tidak samar. Yesus sendiri berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Namun, kedua cara Allah menerapkan karya keselamatan Yesus bisa jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Banyak teolog percaya bahwa kasih dan keadilan Allah bekerja bahkan di tempat dan di antara orang-orang yang tidak pernah mendengar nama Yesus. Ketiga, kita telah melihat bahwa agama-agama lain pun punya pandangan tentang keselamatan, tapi kebanyakan menekankan pada usaha manusia, karma, atau amal. Hanya kekristenan yang menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha. Bukan karena kita layak, tetapi karena Kristus telah membayar harga yang tidak bisa kita bayar sendiri. Keempat, kita diingatkan bahwa Allah tidak terbatas oleh geografi, budaya, atau bahasa. Dia bisa menyatakan dirinya lewat alam, hati nurani, bahkan mimpi. Tidak ada satupun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih-Nya. Tapi semua itu bukan alasan untuk bersikap pasif. Justru sebaliknya. Jika kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, maka kita punya misi. Menceritakan kabar baik ini kepada dunia. Menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Dan menunjukkan bahwa kasih Kristus itu nyata, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat hidup kita. Jangan salah paham. Mengatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan bukan berarti kita menghakimi orang lain. Justru itu menunjukkan betapa besar kasih Allah. Bahwa Dia rela datang ke dunia, mati di kayu salib agar jalan itu terbuka untuk siapa saja, bukan hanya untuk orang yang lahir di keluarga Kristen. Dan bagi kamu yang masih bertanya, kalau saya belum yakin, apa yang harus saya lakukan? Jawabannya sederhana. Cari terus. Tuhan tidak menyembunyikan diri. Dia ingin ditemukan. Yesaya 55:6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Buka hatimu, baca firman-Nya, bertanya, berdoa. Karena ketika kamu mencari dengan sungguh-sungguh, kamu akan menemukan. Dan jika kamu sudah percaya kepada Yesus, kabar ini bukan hanya untuk kamu simpan sendiri. Dunia di luar sana haus akan kebenaran, dan kamu bisa jadi saluran kasih Tuhan bagi mereka." Video ini bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk membangkitkan kesadaran bahwa pertanyaan tentang keselamatan adalah pertanyaan paling penting dalam hidup. Dan bahwa jawabannya, menurut Alkitab, hanya ditemukan dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Bukan karena kita ingin eksklusif, tapi karena Dia sendiri yang berkata, "Akulah jalan." Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu akan mengikuti jalan itu? Apakah kamu akan membawa orang lain ke sana? Karena pada akhirnya, bukan opini manusia yang menentukan, tapi kasih dan kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Jika video ini memberi kamu pemahaman baru atau membangkitkan pertanyaan penting, klik like, bagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa subscribe untuk konten investigasi Alkitabiah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.